Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iya Sidiki dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM C2114201016. Di sini saya akan menjelaskan membuatkan tugas materi video tentang pengertian syirik modern dalam bahasa Arab. Langsung saja kita mulai ke dalam materinya. Pengertian syirik modern. Pengertian syirik modern. Syirik dalam bahasa Arab adalah masdar, kata kerja yang bendakan yang berasal dari kata kerja syarahila yasrukan, artinya menjadi sekumpulan. Baginya syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam segala hentak, baik dalam perkataan, perbuatan atau itikad. Adapun orang yang melakukan syirik disebut musyrik. B. Bentuk-bentuk syirik pada zaman modern. Banyak contoh syirik pada masa modern yang dapat kita ketahui, contohnya yaitu: 1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. 2. Tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. 3. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. 4. Panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. 5. Anak-anak yang pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. 6. Ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir ditentukan. 7. Kesyirikannya mempertuhankan undang-undang bikinan manusia atau syirik undang-undang. C. Penyebab terjadinya kesyirikan pada manusia. Memahami sebab-sebab terjadinya kesyirikan adalah perkara yang sangat penting agar kita dapat menjauhkan diri darinya, sebab kesyirikan adalah dosa yang paling besar, karena Allah SWT menggambarkan dalam firman-Nya bahwa orang yang melakukan kesyirikan maka akan diharamkan baginya surga dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya tidak bertobat, sehingga seorang muslim seharusnya berhati-hati dan sangat takut untuk terjerumus kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sendiri selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan dalam doa yang beliau panjatkan. 1. Rasa kagum dan mengagumkan. Fitrah manusia itu kagum terhadap pahlawanan dan kebesaran seseorang, dan kagum terhadap sesuatu yang di luar kemampuan orang lain. Sebenarnya kagum yang seperti ini tidak dicela dan tidak membahayakan fitrah yang lurus. 2. Percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dilihat dan tidak percaya kepada seluruh hal yang tidak dapat dilihat. Allah memberikan kepada umumnya fitrah yaitu 2 kecenderungan. Yang pertama, sengking dan tahu, percaya kepada hal-hal yang dapat diindra. Maksudnya yaitu yang dapat dilihat dengan mata, didengar, didenum, dan dapat dipegang yang kancing. Tahu, percaya pada hal-hal yang gaib. Maksudnya yaitu hal-hal yang tidak dapat diraba atau dilihat dengan mata, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hati itu bisa tertimpa penyakit jika tidak dijaga dan tidak diberi gizi yang soleh, seperti zikir kepada Allah. Dan dengan amalan-amalan yang soleh, hati akan tertimpa penyakitnya jika melupakan hal-hal yang tidak dapat diindra dan hanya percaya pada hal yang dapat diindra saja. Jika ini berlanjut, karena kelamaan akan mengingkari adanya Allah. 3. Hawa dan syahwat. Penyakit hati yang lain yang dapat menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan yang hawa nafsu dan syahwat. Bahwasannya agama Islam diamankan oleh Allah, lengkap dengan peraturan-peraturan dan hukum dan manusia wajib melaksanakan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang Allah tetap dalam kehidupan mereka. Dan hati yang bersih, fitrah yang lurus, dan akan cenderung menerima apa yang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi jika hati dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat, maka cenderung menolak dan memberontak terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. 4. Sombong untuk beribadah kepada Allah. Sombong adalah salah satu di antara panjang penyakit hati yang dapat menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Kesombongan itu dimulai dari sombong kepada manusia dan berakhir sombong terhadap beribadah kepada Allah. Yang kelima, adanya para petogat. Sebab-sebab adanya syirik dan pada sejarah zaman jahiliyah adalah adanya pura-pura togat dan manusia yang menginginkan supaya manusia menyembah pada diri.
dan supaya manusia itu mengikuti kehendaknya dan menolak hukum-hukum Allah, dan mereka mengangkat diri mereka sebagai Rob dan Tuhan selain Allah. Dan para togat dalam Al-Quran dinamakan mereka adalah orang yang pertama kali mendustakan para rasul. D. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. 1. Tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Seperti sabda beliau, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau SAW membenci kalau mereka mengarahkan pujian kepada beliau, karena menyerumuskan mereka kepada sikap berlebih-lebihan terhadapnya. Beliau memberi kabar bahwa mengarahkan pujian kepada orang yang dipuji, walau memang begitu adanya, termasuk perbuatan syaitan, karena senang memuji kepadanya akan membawanya kepada sikap membanggakan diri, dan itu menafikan diri kesempurnaan tauhid ibadah tidak akan tegak kecuali dengan berputar pada porosnya, yaitu ketundukan yang amat sangat dalam kecintaannya yang paling tinggi. 2. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan larangan menjadi kubur beliau sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimahullah berkata, kata al-id merupakan kata benda atau sebutan terhadap pertemuan umum yang terulang yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, al-id adalah sesuatu yang bisa didatangi dan dituju, baik berupa masa ataupun tempat. Jika berupa nama tempat, maka ia adalah tempat yang dimaksudkan di dalamnya untuk berkumpul, dijadikan tempat ibadah dan sebagainya, sebagaimana Masjidil Haram, Mina, Musdalifah, Padang, Arafah, dan Al-Masyir yang dijadikan oleh Allah sebagai id bagi kaum khulafah atau orang-orang yang lurus. Sebagaimana pula dia menjadikan hari-hari ibadah di tempat tersebut sebagainya. Dan dalam hal ini Rasulullah melarang untuk melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan melarang kuburan beliau untuk dijadikan sebagai tempat id sebagaimana sabdanya dan Abu Hurairah rahimahullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersolawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. 3. Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Anggapan adanya tempat-tempat keramat seperti masjid-masjid, kuburan wali, atau pertilasan tertentu telah mendorong sebagai orang dengan sengaja mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh atau syafaat menuju tempat tersebut, baik sendirian ataupun berombongan. Mereka berkeyakinan tempat-tempat itu bisa berperan menjadikan doa dan ibadah menjadi lebih mustajab atau terkabul daripada di tempat-tempat lainnya, karena mereka pun mengkhususkan beribadah di sana, terlebih lagi bila itu adalah kuburan orang-orang soleh atau wali. Mereka bahkan bisa beriktikaf dan bermalam hingga berhari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak ada kesopanan atau bila tidak dimengerti, mohon maaf. Sekali lagi, saya Egi Sidiki dari tingkat 1 semester 1 dengan NIM C21 14 20 10 16. Mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.